Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah mengatasi kesulitan tanpa melalaikan tugas penginjilan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Apa isi firman Tuhan ini dan tentang apa? Perikop ini berada dalam konteks gereja Kristen mula-mula, tidak lama setelah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kitab Kisah Para Rasul menggambarkan bagaimana para rasul dan orang percaya lainnya menyebarkan pesan Injil Yesus ke seluruh dunia, meskipun menghadapi penganiayaan dan tentangan dari otoritas agama dan politik pada masa itu. Dalam Kisah Para Rasul 8, kita melihat bahwa beberapa orang percaya terpaksa meninggalkan Yerusalem karena penganiayaan dan tersebar di seluruh wilayah. Terlepas dari kesulitan ini, mereka terus membagikan pesan Yesus kemanapun mereka pergi. Filipus, salah satu pemimpin Kristen mula-mula, melakukan perjalanan ke Samaria dan menyampaikan pesan Mesias di sana. Ini penting, karena Samaria adalah wilayah yang dipandang rendah oleh orang Yahudi pada waktu itu, dan fakta bahwa Filipus berkhotbah di sana menunjukkan universalitas pesan Kristen. Tujuan dari Kisah Para Rasul 8, ayat 4 dan ayat 5, adalah untuk menyoroti ketahanan dan dedikasi orang-orang Kristen mula-mula dalam menyebarkan pesan Yesus, meskipun ada banyak rintangan dan tantangan. Itu juga menekankan universalitas pesan Kristen yang dimaksudkan untuk semua orang tanpa memandang etnis atau kebangsaan. Fakta bahwa Filipus berkhotbah di Samaria, wilayah yang secara tradisional dipandang rendah oleh orang Yahudi, menyoroti gagasan bahwa pesan Injil adalah untuk semua orang, tanpa memandang status sosial atau latar belakang. Secara keseluruhan, Kisah Para Rasul 8, ayat 4 dan ayat 5, mencerminkan pentingnya penginjilan dan menyebarkan pesan Injil, bahkan dalam menghadapi tentangan dan kesulitan. Itu mendorong orang Kristen untuk tetap setia dalam misi mereka, untuk membagikan pesan Yesus Kristus kepada dunia di sekitar mereka, dan melakukannya dengan penuh dedikasi dan ketahanan yang tinggi, bahkan ketika menghadapi tantangan yang signifikan. Dengan membagikan pesan Injil kepada orang lain, kita dapat membawa pengharapan dan penyembuhan Kristus kepada mereka yang membutuhkan, dan membantu mengubah dunia menjadi lebih baik. Apa pesan Tuhan untuk kita? Kerinduan Allah adalah agar kita tidak membiarkan kesulitan dan pergumulan hidup kita mengalihkan perhatian kita dari tugas penginjilan. Sebaliknya, kita harus tetap teguh dalam komitmen kita untuk menyebarkan pesan Injil, bahkan ketika menghadapi penentangan dan penganiayaan. Untuk bisa mengatasi kesulitan dengan tetap melakukan penginjilan, kita dapat mengambil contoh dari orang-orang Kristen mula-mula yang tetap berdedikasi untuk membagikan pesan Injil, meskipun menghadapi tantangan yang signifikan. Khotbah dapat mengeksplorasi cara-cara di mana kita dapat meniru teladan mereka, seperti tetap teguh dalam doa, mencari kekuatan dan bimbingan dari Tuhan, dan tetap terhubung dengan komunitas orang percaya yang mendukung. Pesan lain yang dapat dilihat dalam konteks tema ini, mungkin termasuk pentingnya memupuk ketangguhan dan ketekunan, peran kerendahan hati dan kasih karunia dalam mengatasi rintangan, dan perlunya bersandar pada kuasa dan kekuatan Tuhan dalam menghadapi kesulitan. Pada akhirnya, perikop ini mengingatkan kita bahwa misi kita sebagai orang Kristen adalah untuk membagikan pesan Yesus Kristus kepada dunia di sekitar kita, dan bahwa kita tidak boleh membiarkan kesulitan dan pergumulan kita mengalihkan perhatian kita dari misi ini.
Dengan tetap teguh dalam iman dan komitmen kita untuk penginjilan, kita dapat mengatasi rintangan dan membawa pengharapan dan kesembuhan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita perlu memiliki keberanian untuk membagikan iman kita kepada orang lain, seperti yang dilakukan orang Kristen mula-mula. Ini berarti bersedia berbicara tentang kepercayaan kita, bahkan saat menghadapi tentangan atau ejekan. Kita harus taat pada panggilan Tuhan dalam hidup kita, untuk membagikan pesan Injil kepada orang lain. Ini berarti, bersedia untuk melangkah dengan keyakinan dan mengambil risiko, bahkan ketika itu terasa tidak nyaman, atau menakutkan. Kita perlu berdoa memohon bimbingan dan arahan dari Roh Kudus, yang memberdayakan kita untuk menjadi saksi Kristus yang efektif. Ini berarti, kita harus meluangkan waktu untuk berdoa, dan mencari kehendak Tuhan atas hidup kita, sehingga kita dapat dibimbing oleh hikmat dan kekuatannya. Kita perlu bertekun dalam kesaksian kita, bahkan ketika kita merasa tidak membuat kemajuan apapun, atau menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan hidup. Ini berarti, kita harus bersabar dan gigih, percaya bahwa Tuhan akan menggunakan kesaksian kita untuk tujuannya, meskipun kita tidak selalu melihat hasilnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita dapat menjadi saksi Kristus yang menggunakan kuasa yang diberikan kepada kita oleh Roh Kudus. Kita dapat membagikan pesan Injil kepada orang lain, dengan berani dan patuh, percaya pada bimbingan dan kekuatan Tuhan, dan bertekun dalam kesaksian kita, bahkan saat menghadapi kesulitan. Dengan melakukan itu, kita dapat membantu mengubah dunia menjadi lebih baik, membawa harapan dan kesembuhan bagi mereka yang membutuhkan, dan membagikan kasih Kristus kepada semua orang di sekitar kita. Doa hari ini. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan hari ini, meminta kekuatan dan keberanian, untuk mengatasi kesulitan yang kami hadapi, dalam membagikan pesan Injil kepada orang lain. Bantulah kami untuk tetap tabah dan berdedikasi pada misi kami, bahkan ketika kami merasa putus asa atau takut. Berilah kami keberanian untuk berbicara tentang iman kami, dan kebijaksanaan untuk mengetahui cara terbaik, untuk membagikan kasih Tuhan, kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak dapat melakukan ini sendiri. Kami membutuhkan kekuatan dan bimbingan Tuhan, untuk menjadi saksi yang efektif bagi Kristus, dan menggunakan kuasa yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui Roh Kudus. Bantu kami untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dan untuk percaya pada rencana Tuhan untuk hidup kami. Kami juga berdoa bagi mereka, yang bergumul dengan keadaan sulit dalam hidup mereka. Kiranya rahmat dan kasih karunia Tuhan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi mereka, dan semoga mereka diilhami oleh kesaksian kami, untuk berpaling kepada Tuhan dalam iman. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus, menyertai kita.